kehadiran Al-Habib lebih memberi keberkahan, lebih mendatangkan rahmat, lebih membuatkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan alunan qasidah dan tausiah yang akan disampaikan akan membuatkan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang akan mendapat syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita mengingatkan masa. Seterusnya saya dengan hormat ingin mempersilakan Al-Habib untuk memberi tausiah, memberi pengetahuan, memberi ilmu kepada kami semua berkenaan dengan khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala macam saya bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar liman da'a ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para tuan guru, para tuk guru, wabil khusus yang datang sama saya Al-Habib Zainal Abidin Al-Idrus. Kami panggil walid karena kami jadikan orang tua kami juga, ya. Begitu juga kepada mudir ma'had pesantren Zainul Abidin, pesantren Zainul Abidin yang muassis dari ayah beliau Ustaz Anas. Kita doakan Ustaz Anas mata'anallah bitul hayati wa nafa'ani bilumi wa ana la yu'tisihha wal afiyah. Kita doakan beliau Allah berikan sehat afiat. Kemarin tuh mengabarkan Habib, Beb kapan lagi main ke Kedah. Doakan saya lagi tak enak badan. Saya doakan semoga Allah sembuhkan beliau, bisa terus memimpin semata atau sekolah menengah ini, dan semua para tuan-tuan guru, bapak guru, ibu guru, dan semua ustadz dan ustazah yang saya hormati. Walaupun tak saya sebutkan satu persatu, mereka ini berjasa untuk santri-santrinya yang ada di pondok pesantren ini. Tak ada kita kecuali diizinkan oleh Allah untuk berjumpa. Ini nikmat dari Allah, nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan kesempatan bisa berjumpa kembali, bisa bertatap muka. Yang tadi belum kenal menjadi kenal, yang tadi jauh menjadi dekat. Saya selalu call-callan sama Ustaz Anas ini, Masya Allah beliau selalu ada sambung berhabar. Ini silaturahim ini, setiap kita manzara akham fillah. Kalau dikatakan dalam riwayat hadis, setiap orang yang menziarahi saudaranya karena Allah, arsalallahu malakan, Allah usus satu malaikat mengikuti orang itu dan akan bertanya kepada orang tersebut, mau kemana engkau? Nabi menceritakan ada seseorang menziarahi saudaranya yang jauh di kampung. Diutus kepadanya malaikat, ditanya, kamu mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara saya di negeri tersebut, di desa tersebut. Apa yang tujuanmu untuk ke sana? Tidak lain untuk menziarahinya karena Allah. Dan aku mencintainya karena Allah.
aku mengunjunginya. Apakah ada satu nikmat yang engkau akan sampaikan kepadanya? Tidak lain kecuali aku kepingin berjumpa dengannya karena Allah. Ketika itu malaikat mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menemanimu, dan aku ingin menanyakannya tersebut. Allah mengatakan, Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu dengan bersilaturahmi kepadanya. Ini hadis cukup juga digabungkan lagi dalam riwayat yang lain. Nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar kita memerlukan yang namanya naungan di saat itu. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan. Salah satunya adalah orang-orang yang mana berziarah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Semoga kita golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka kepada antum sekalian di madrasah atau pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Kita luar biasa, kita berada di zaman yang mana harus kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kita tingkatkan kualitas ilmiah kita, untuk menghadapi tantangan zaman yang begitu hebat. Pada saat itu Nabi sudah mengabarkan, kata Nabi, saya di zaman ala ummati, akan datang satu masa atas umatku, antada alaikumul umam kama tada'a ma'akalat fi qas'atiha. Kita akan diperebutkan oleh umat-umat seperti direbutkan makanan di atas hidangan. Kok bisa ini orang-orang memperebutkan kita ini, umat Nabi? Sahabat bertanya, hal min qillatina yauma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit sehingga kami diperebutkan oleh umat-umat ini? La, kata Nabi, bal antumul katsir. Tidak, kata Rasulullah, jumlah kalian banyak. Berapa banyak jumlah umat Islam sekarang? Ada hampir mendekati 2 miliar. 2 miliar jumlah umat Muslim di dunia sekarang. 2 miliar, bukan dikit Pak. 2 miliar ini banyak. Nabi pun berbangga dengan memiliki umat yang banyak, tapi bukan banyak saja tapi kalau tak berkualitas bahaya juga. Kata Rasulullah di dalam ketika menasihati sahabat yang mau menikah, tanakahu taktsuru fa inni mubahikum bikumul umam yaumal qiyamah. Bagi yang sudah menikah, menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang banyak kelak di yaumil qiyamah, kata Nabi. Ini maksud umat yang banyak oleh Nabi mana? Yang banyak yang berkualitas imannya, yang berkualitas Islamnya, yang bagus akhlaknya, yang bisa menyenangkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kata banyak saja, banyak itu sudah bagus. Kata orang banyak anak banyak rezeki. Ustaz Anas 6 7. Nah, ini perlu kita contoh nih. Kami di Palembang ada satu umi, satu keluarga itu punya anak sampai 15. Kita pun bingung lah punya anak 15. Subhanallah, anaknya dia urus sampai ayahnya itu lupa, nama anaknya itu siapa saja lupa. Ini siapa 15 orang. Luar biasa. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak masalah yang dapat sedikit anaknya syukuri, yang banyak juga syukuri. Tapi kepingin kita didik anak-anak kita ini menjadi yang bisa membanggakan Nabi Muhammad. Maka ketika hadis itu dikatakan mereka banyak, bal antumul katsir walakin kautsai sal, kata Nabi. Kalian itu banyak tapi bagaikan buih-buih di lautan. Kalau kita di pinggir pantai kita lihat ketika mana ombak itu menghantam akan tumbuh buih. Buih itu akan dibawa oleh hantaman ombak tersebut, oleh pengaruh dari ombak tersebut. Begitu juga di akhir zaman ini banyak umat Islam terpengaruh dengan mereka orang-orang kafir yang mana memusuhi Islam, ingin merusak umat Islam, dipecah belahnya umat Islam, diracuninya dengan ideologinya umat Islam. Yang paling bahaya lagi di zaman yang modern ini, ini HP yang kita pegang ini. Ini kamu memilikinya atau kamu dimiliki olehnya. Daripada kenyataan yang kita hadapi di zaman ini, coba di bawah alam sadarnya bapak-bapak, di bawah alam sadarnya ibu-ibu, di bawah alam sadarnya santri mungkin di pondok tak pegang HP. Tapi kalau pulang dari pondok pertama yang ditanya sama orang tuanya, mana HP saya? Itu HP pun sampai termakan dengan fitnah ini. Apa? Kalau bangun tidur dulu kita cari mana istri kita, mana anak kita. Sekarang bangun tidur mana HP saya? Terasa tak?
Terasa tak Bu? Mana, tak tanya mana suami saya, mana HP saya dulu. Kok bisa kita seperti itu? Berarti kita sudah termakan dengan tipu daya. Makanya kata Habib Abdullah Baharun kemarin kita buat doa, kita yang dipengaruhi atau kita yang dimiliki atau kita yang memiliki. Ini satu tipu daya yang kuat ini. Sekarang ada pun di dalam sini namanya chat AI ini. Chat yang bisa tanya apapun dijawab sama dia. Chat LGBT. Jangan LGBT bahaya. Chat LGBT. Ini ente mau tanya apa aja dijawab sama dia. Termasuk ente mau tanya hukum ahkam, ente mau tanya fatwa, apa hukumnya mewarnai rambut contoh misalnya. Keluar semua. Ditanya kamu belajar dari mana? Saya belajar dari chat LGBT. Chat AI tadi Habib. Tak lagi dia mau datang ke guru, merasa sudah lebih pintar dari gurunya. Tak perlu saya belajar, kenapa? Sudah ada semua di sini. Ada fitnah di zaman kita. Hati-hati, boleh ini gunakan sebaik-baiknya, cuman jangan sampai ini melupakan kita dari Allah. Terus nanti maju lagi teknologi, maju lagi sampai teknologi ini, sampai nanti ente tak perlu cakap, dia jawab sendiri. Kayak ente bertemu dengan seorang kekasih Allah, sebelum ente cakap dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia sudah baca apa yang ente biasa buka hari-hari, apa yang ente lihat hari-hari, dia sudah tahu arah pemikiran ente. Nah, ini satu tahun di zaman modern. Jadi millah itu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita akan temukan kalimat millah. Kalau diartikan biasanya diartikan millah itu agama. Tapi millah itu sebenarnya artinya bukan agama. Sebagai ulama mufassir mengartikan millah adalah sistem yang dibangun oleh para nabi. Dan juga musuhnya para nabi punya sistem juga. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrud punya sistem dengan kerajaannya. Siapa yang taat sama dia akan dibunuh. Maka Nabi Ibrahim melawan sistemnya Namrud itu. Sampai dia tak terlawan, dia hijrahlah ke Palestina Nabi Ibrahim. Dan kita baca di Al-Quran. Nah ini juga di zaman sekarang mereka musuh-musuh Allah buat sistem untuk merusak generasi muda kita sekarang. Salah satunya dengan HP ini salah satu sistemnya. Antum tahu kalau antum tanya sama lagi itu juga, apa itu chat itu, AI itu. Sekarang negara Amerika itu sendiri hadir kuasa yang katanya kuasa besar itu, dia punya uang di dalam negaranya yang punya syarikat Google itu lebih kaya penghasilannya dengan negara Amerika sendiri. Saking banyaknya yang buka HP. Antum sekarang punya jumlah manusia di dunia ini 8 miliar orang. Dia sudah cetak 18 miliar HP. Berarti setiap satu orang bisa jadi punya 2 atau 3 HP. Nah, ini syarikatnya jadi kaya raya. Kenapa? Karena dia mencetak. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Misi mereka terakhir apa? Sehingga ente bertergantungan dengan ini, tidak lagi bertergantungan dengan Allah. Semua ente mencari apa? Ibu-ibu sekarang istri saya kalau mau belanja, dia bilang sama Habib, Beb tak usah Habib hantar saya ke pasar, Habib kirim aja uang di rekening, nanti saya mau beli di Shopee. Shopee tinggal mudah kirim ke rumah, sampai rumah sudah ada barangnya. Tak perlu pilih-pilih warna, bisa dipilih di situ. Ini semua teknologi boleh kita gunakan, berarti daripada bisa jadi nikmat ketika kita gunakan dengan yang baik, tapi bisa jadi bala dan musibah untuk kita ketika kita gunakan dengan untuk maksiat kepada Allah. Nah sekarang mereka kepingin membuat kita semua terikat dengan ini sehingga melupakan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita selamatkan, harus kita punya anak muda ini dari keterluan ini, daripada ke masalah ini. Maka ketika Nabi mengabarkan pada saat jumlah kalian banyak, kalian bagaikan buih di lautan, dan akan Allah angkat dari musuh-musuh kalian rasa segan atau takut kepada kalian. Kenapa itu terjadi ya Rasulullah? Karena kalian ditimpa dengan satu penyakit yang sangat kronis, lebih kronis dari cancer, kalau bahasa sini cancer ya. Apa itu? Ialah al-wahan, kata. Penyakit namanya al-wahan. Apa
itu al-wahan katanya ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Ini penyakit kita di zaman ini. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, salah satu cara mengobatinya kita harus tanamkan niat di dalam menuntut ilmu. Khususnya ilmu agama, umumnya umum. Antum mau jadi apa setelah dari pesantren? Nah, saya sekolah umum ini, saya mau jadi dokter. Niatkan kalau jadi dokter nanti mau membantu kaum muslimin. Saya mau jadi insinyur, arsitek bisa bangun rumah. Niatkan kalau nanti jadi arsitek mau bantu saudara-saudara. Oh saya mau jadi pejabat, tidak ada masalah, niat bagus, semua cita-cita bagus. Nanti kalau jadi pejabat bagaimana bisa manfaat untuk saudara-saudara kita ini? Bukan sudah dapat jabatan lupa. Nah, ini yang terjadi kebanyakan dari kaum muslimin di zaman ini. Kenapa? Karena tujuannya tadi cinta kepada dunia sehingga melupakan Allah, melupakan tujuan hidupnya. Yang tujuan hidupnya adalah menghamba kepada Allah dan membantu ajaran Nabi Muhammad ini menyebar di semua penjuru dunia. Hubbud dunia ini kata Nabi khuraqsu kulli khatir. Jadi kalau dunia yang bagus itu kalau misalkan engkau miliki, engkau tambah taat sama Allah. Bukan semakin engkau miliki semakin engkau jauh dan lupa dari Allah. Berarti tak bagus dunia untuk kita. Ya. Pernah dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin, Al-Imam Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu mengatakan az-zuhud, orang yang zuhud itu laisa lam yamlika syai'an. Orang yang zuhud itu bukan engkau tak boleh memiliki sesuatu, boleh engkau punya kendaraan, punya mobil, punya rumah, tak ada masalah. Tapi la yamlikuka syai'an. Nah, jangan sampai kamu yang dimiliki dengan sesuatu itu. Punya kereta, punya jabatan, punya harta, tidak dimiliki oleh mereka ini. Semua ini sehingga melupakan Allah. Tapi kamu yang memiliki dia, sehingga kamu yang bisa atur. Bukan kamu yang dimilikinya. Jadi kalau hilang dari kamu, kamu tahu itu titipan dari Allah. Jabatan titipan, harta titipan, ilmu yang diberikan Allah juga titipan yang harus kita gunakan sebaiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk kita membantu saudara-saudara kita. Nah, kalau ini bisa, insya Allah selamat kita dari fitnah ini dunia. Dunia ini cuma tipu daya. Innamal hayatud dunya la'ibun, main-main saja isinya. Walahun, kelalaian. Wazinatun, perhiasan. Wa takatsuru fi amwal wal aulad. Cuman banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Itu isi dunia, tak lebih dari itu. Kadang-kadang saking lupanya dia punya harta banyak, dilupa mengeluarkan zakatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kalau orang punya uang 2 juta ringgit misalkan, itu berat mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Kalau itu kan zakatnya berapa puluh ribu zakatnya. Iya, kalau uangnya cuma 10.000 ringgit dikit aja. Tapi kalau dia punya 2 juta ringgit, dia mau keluarkan zakat, berat ya. Banyak ini bisa beli kereta 1 zakatnya. Dari situ ketika mana dia mengetahui itu titipan dari Allah yang harus dia bersihkan, maka dia akan keluarkan haknya Allah tersebut. Ini contoh. Nah, itulah pentingnya kita belajar di pondok itu, mendalami agama untuk kita punya basic di dalam hati. Wa karahiyatul maut, takut mati. Ya, mati itu pasti. Tak ada yang bisa lari dari mati. Kalau sudah datang tak bisa mundur, tak bisa maju. Malaikat maut tak izin sama kita. Setiap hari dia mengintari kita. Yang kita perlu takut itu adalah apa amal yang kita siapkan setelah mati. Itu perlu kita takut. Dan perlu kita bersiap-siap untuk menyambut kematian tersebut dan minta sama Allah husnul khatimah. Minta dalam mati dalam keadaan yang baik. Itu yang berat. Nah, sekarang gara-gara takut mati itulah tak mau bantu saudaranya di Palestina. Padahal negeri itu dikelilingi oleh negara Muslim, negara Arab. Tak ada yang berani. Ada Yaman berani, tapi Yaman jauh. Orang Yaman bilang buka aja perbatasan Saudi itu, kami akan masuk ke Palestina bantu saudara-saudara di sana untuk jihad. Tapi karena Yaman jauh, dia tak bisa buat apa-apa. Dia cuma bisa kirim peluru saja.
Ada masih umat Nabi itu masih ada. La yazalu ummati yatadhaharuna al-haq hatta ya'tiya amrullah. Tetap dari umat Nabi itu akan menampakkan kebenaran masih ada sampai datang perkara dari Allah membuktikan bahwasanya yang hak itu tetap hak, yang batil itu batil. Nah, sekarang yang perlu dari kita, Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Kita yang perlu dengan ibadah kita kepada Allah. Allah tak perlu dengan ketaatan kita. Kita yang perlu ketaatan kita untuk Allah. Sampai dalam hadis disebutkan di Al-Bait Nawawi, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum atqa qalbi wahidin minkum la tazidku mulki syai'an." Kalau dari zaman Nabi Adam, manusia dan jin semuanya bertakwa sama Allah, salat, ibadah, tak ada yang maksiat, itu tidak menambahi sedikit pun kemuliaan Allah. Dan kalau semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya maksiat kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun daripada keagungan Allah. Jadi ibadah kita itu kita sendiri yang perlu. Amalan kita itu kita sendiri yang perlu. Maka kita perbuatlah yang terbaik. Masuk ini agama. Agama ini kalau tak tolong tetap akan Allah tolong. Cuman apakah kita punya peran di dalam menolong ini agama? Disitulah kita dapat arti dan satu nilai tambah kelak di yaumil qiyamah ketika ditanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang kita sudah berikan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Luar biasa Rasulullah mencintai umatnya. Beliau itu sudah dijamin masuk surga, tapi setiap malam masih mendoakan ummati, 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 ummati. Ya Allah ampunkan umatku, Allah mustur umat Sayyidina Muhammad. Itu ulama sampai menganjurkan satu doa, siapa yang sering membaca doa ini insya Allah dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allah mansur umat Sayyidina Muhammad, Allah mustur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma anfarij an ummati Sayyidina Muhammad. Kita mendoakan umat Sayyidina Muhammad, insya Allah kita pun dapat kebaikan, keampunan dari Allah. Kenapa? Karena kalau orang mendoai saudaranya, mendoai saudara yang lain, kata Nabi, doa'uka li akhukal muslim bi dhahiril ghaib mustajab. Doamu kepada saudara muslim yang lainnya dia tak dengar malam hari akan diijabah oleh Allah, dan malaikat akan mengatakan falaka mithla dzalik, untukmu juga apa yang kau doakan. Jadi kalau ada orang tak suka sama kita, setiap nikmat yang Allah berikan kan pasti ada yang tak suka. Kata Nabi, likulli dzin ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah pasti ada aja yang hasud. Ya, kita dapat kereta baru, dapat rumah baru, dapat istri baru misalkan ya, atau dapat anak baru, pasti ada tak suka. Kalau tak ada tak suka orang hasud sama kita, mudah saja doakan dia. Malam-malam kita akan, ya Allah si fulan yang hasud itu ya Allah, kalau dia kepingin kereta baru, berikan kereta yang lebih baru lagi ya Allah, yang bagus buat dia. Kita tak rugi. Malaikat katakan falaka misla dzalik. Yakin enggak ente dengan hadis Nabi ini? Doa lagi dia ingin jadi punya kuasa, punya jabatan, doakan ya Allah semoga sampaikan yang dia inginkan. Ingin punya rumah baru, semoga sampaikan. Ingin istri baru lagi ya, silakan sampaikan. Kita aminkan aja biar kita dapat juga dari karunia Allah. Dan jika mana Allah berkehendak akan Allah berikan. Mau tak mau. Nah cuman yang sekarang ini yang kita muskilahkan itu tadi, muamal kita sama Allah kadang-kadang terganggu dengan hal-hal itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu penjelasan dari seorang ulama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada hal-hal yang mana untuk menguatkan keyakinan kita. Ini untuk menguatkan keyakinan kita. Yakin ini, orang dulu itu mengajinya sedikit tapi yakinnya kuat sama Allah. Sempat ada satu santri ngomong, dibilang sama gurunya, dia kalau mengaji sama gurunya lewat sungai. Sekali batu gurunya bilang, kalau kamu yakin membaca bismillah, bisa kamu jalan di atas sungai. Ternyata murid ini betul-betul yakin sama gurunya, dia ambil ilmu dari gurunya, besok dia coba. Dia coba bismillah, dia jalan nyebrang sungai, dan setiap dia mengaji seperti itu. Sekali waktu dia mau kenduri, dia mau mengajak gurunya, dia buat apa? Kenduri lah, dia buat selamatan di rumahnya. Karena dia baru pindah rumah, dia undang gurunya untuk hadir ke acara kenduri tadi. Pindah rumah. Ketika mau di pesisir sungai, mau nyebrang sungai, kata gurunya, mana sampan?
bilang guru saya tak pakai sampaikan lagi semenjak guru ajarkan dengan bismillah. Loncat di air bismillah, dia loncat di jalan dengan saya. Ajib kata gurunya, coba guru sekali loncat. Gurunya loncat, bismillah loncat, kejebur masuk ke dalam air. La haula wala quwwata illa billah. Kok bisa guru yang mengajarkan saya, kalau saya tidak? Kenapa? Inilah keyakinan murid kepada guru. Jadi kalau ente belajar kepada seorang ulama, yakini guru ente itu yang paling alimnya orang, sehingga ente mendapatkan banyak kebaikan daripadanya. Tapi kalau belum apa-apa sudah dilihat gurunya, oh ini saya lebih pintar dari guru saya, tak dapat ilmu, tak dapat ilmu. Ini pentingnya ilmu itu. Kita belajar dari para guru yang mukhlis di dalam mengajarkannya. Insyaallah. Balik lagi pada pembahasannya, di akhir zaman ini dikatakan perbanyak 3 hal ini. 3 hal ini yang untuk perbanyak, insyaallah Allah selamatkan kita. Yang pertama, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena istighfar ini kunci pembuka rezeki secara hissi dan ma'nawi. Dulu Al-Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa muridnya, Sayyidul Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Ada orang datang, ya Imam, saya ini belum mendapatkan jodoh. Bagaimana amalannya biar saya cepat mudah mendapatkan jodoh yang baik? Kata Imam Hasan Al-Basri, iktsaru min istighfar, perbanyak istighfar. Oke, pulang nih muridnya. Datang lagi yang berikutnya, bilang, ya Imam, saya sudah menikah, saya sudah lama menikah belum punya keturunan. Apa amalan buat saya? Iktsaru min istighfar, banyak baca istighfar. Balik lagi, datang lagi yang berikutnya, ya Imam, saya ini berkebun. Kalau sini kebun sawit lah, sama kayak di Indonesia. Kalau di Arab kebun kurma ya. Saya punya kebun ya Imam, buahnya tak banyak, buahnya tak elok. Apa amalan biar buahnya elok dan banyak? Kata Imam Hasan, iktsaru min istighfar, perbanyak istighfar. Akhirnya muridnya bilang, ya Imam, ada datang lagi orang berdagang, berbisnis, kepingin bisnisnya maju, kepingin pekerjaannya maju. Dibilang, ya Imam, apa? Banyak-banyak istighfar. Kata muridnya, ya Imam, semua orang yang datang minta amalan kepada engkau, semua engkau suruh istighfar. Kenapa? Karena Allah mengatakan, faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara wa yusilus sama alaikum midrara wa yumditkum bi anwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Di dalam ayat itu dengan jelas Allah akan bukakan semua rezeki ketika kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Bayangin tuh, baiknya Allah minta ampun dosa, Allah beri rezeki. Nah ini perbanyak untuk umat akhir zaman, banyak istighfar. Kata ulama, istighfaruna yahtad ila istighfar. Minta ampunnya kita ini perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak mau mengakui kesalahan kita ke hadapan Allah. Kalau orang mau diterima istighfarnya, mau diterima taubatnya, akui kalau kita adalah hamba yang suka bersalah. Apalagi dosa yang kita perbuat, dosa besar, kita minta ampun sama Allah. Itulah yang kadang menjadi batu kerikil penghalang untuk Allah mudahkan hajat-hajat kita di dalam kehidupan dunia ini. Makanya kalau berdoa yakinnya itu di hati kita. Kalau yakinnya 100%, Allah berikan 100%. Tapi kalau yakinnya setengah-setengah, dapatnya setengah-setengah. Dalilnya mana? Telah di hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku itu berada di sangkaan hambaku, apa yang dia sangkakan akan dia dapatkan. Kalau sangkanya dikabul, insya Allah dikabul. Tapi kalau sangkanya belum dikabul, tak bakal dikabul. Sepertinya anak-anak misalkan mau datang ujian, ujian sekolah, susah sekali sudah belajar tak paham. Ya Allah berikan kemudahan. Aku yakin kau berikan jalan, insya Allah dia akan menjawab soalan. Nah ini insya Allah berdoakan semuanya sukses dunia akhirat, amin. Semuanya semangat dunia akhirat, amin. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena salawat ini, man shalla alaihi wahidan sallallahu biha asyara. Siapa yang salat 1 kali dibalas 10 kali, 10 kebaikan, 10 ampunan dosa, 10 derajat dan semua kebaikan. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad. Dan yang terakhir, perbanyak sedekah walaupun sedikit. Sedekah ini kunci daripada dijauhkan penyakit. Kata Nabi, dawu mardakum bis-shadaqah. Obati yang sakit dari kalian dengan sedekah. Kemudian
sedekah ini pun bisa menurunkan murka Allah kepada kita. Di dalam hadis Nabi mengatakan, shadaqatus sir tudfi'ul ghadab. Sedekah yang sembunyi-sembunyi akan merendahkan kemurkaan Allah kepada kita. Jika kita punya salah, punya khilaf, dengan kita suka sedekah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah daripada kemudahan untuk bertaubat kepada-Nya. Kemudian di akhir zaman ini yang paling penting juga mencari teman yang soleh, teman yang baik. Ini berpengaruh anak-anakku. Antum nanti selesai di sini mau sekolah di university dimanapun, mau di dalam negeri Kedah atau di luar negeri Kedah atau di luar negeri sekalipun, yang perempuan jangan kalian buka hijab kalian. Dimanapun kalian berada, kalian umat Nabi Muhammad. Di mana bumi engkau terpijak, engkau adalah umat Nabi Muhammad, seorang muslim. Maka tutuplah auratmu. Itu pertama. Kedua, carilah teman yang baik, teman yang soleh. Karena sangat berpengaruh. Innal qarina bil qarini yaqtadi. Teman dengan teman yang lainnya akan mengikuti. Maka Nabi mengatakan al-mar'u ala dinil khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya tergantung temannya. Maka lihat kepada siapa engkau berteman. Dulu seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi Muhammad. Dia pemuda dari kalangan sahabat. Lahirnya pun Nabi yang mengazankannya. Yang pertama diazankan oleh Nabi kupingnya itu Sayyidina Abdullah, telinganya diazankan oleh Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu dari anaknya Sayyidina Abbas, sepupu Nabi Muhammad. Dia pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyidul asdaqnal khair ya Rasulullah, siapa teman yang baik untuk kami duduk dengannya? Yang pertama kata Nabi, man dzakarakum billahi ru'yatuh, yang mengingatkan kamu kepada Allah kalau melihat teman itu. Saya kalau melihat teman ini pasti diajak belajar, temenin. Saya diajak teman ini pasti diajak mengaji, baca Quran, temenin. Kalau saya lihat teman ini pasti diajak sholat berjamaah, diajak melakukan amal-amal saleh. Teman. Tapi kalau ketemu teman ini, saya kalau ketemu teman ini pasti diajak maksiat, diajak lalai sama Allah. Ya sudah, berteman aja tapi tak dekat. Say hello kata orang zaman sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu saja cuma tak dekat. Itu yang pertama. Yang mengingatkan kamu kepada Allah kalau melihat itu teman yang bagus. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiqahu. Teman yang baik itu adalah yang menambahkan ilmu kalian kalau dia berbicara. Kalau semua ilmu, mobil khusus lagi ilmu agama. Kalau ketemu dia pasti ada nasihat dia, ada fatwa dia, menjelaskan satu hal. Itu bagus. Kalau dia duduk aja simbang-simbang, tak ada yang dia omongkan, cuma ngomongin orang, ribain orang, itu buang-buang waktu saja. Bukan teman yang baik, itu teman ngobrol saja, itu bukan temannya yang baik. Sebagaimana kata dia yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, wa dzakarakumul akhirah, ilmu yang mengingatkan kamu dengan akhirat ilmunya. Jadi ilmu yang diajarkan mengingatkan kamu dengan akhirat. Salah satunya, walaupun itu ilmu dunia, dia akan mengingatkan ilmu dunia tadi bisa diberikan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, semoga yang singkat ini bisa memotivasi para santri bisa lebih belajar, bisa semangat dalam belajar. Habib doakan, ustaz dan ustazahnya sabar mendidik kalian. Ingat santri, jaga adab sama guru. Zaman dulu Habib waktu di pesantren, saya kalau nakal dihukum sama guru saya. Disuruh berdiri, disuruh berwudu, kadang-kadang dipukul tangan saya kalau tak berbahasa Arab zaman itu. Dan guru saya bilang kepada saya mengusir syaitan malas yang ada di dirimu. Sekarang kalau kita pukul santri bisa lapor polisi, bisa kena tuan guru, bisa kena ustadznya hukum. Ini kenapa? Akhirnya berani murid kurang ajar sama gurunya. Hati-hati, tak ada akan dapat keberkahan ilmu kalau murid dia kurang ajar sama gurunya. Semoga antum-antum ini termasuk yang beradab dan berakhlak kepada guru-gurunya. Habib doakan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Habib sampaikan, semoga bermanfaat. Karena kata Ustaz cuma 40 menit, alhamdulillah pas 40 menit. Dan mungkin ada soalan dari jamaah. Belum. Ada soalan umum yang berkaitan dengan masalah yang umum. Tiga 10 menit ya. 10 menit 3:30 kita akan fasilitas lagi. Ada 10 menit lagi.
Untuk sesi soal jawab. Sudah? Ada di Cikgu foto. Cikgu Siti. Boleh, silakan. Sudah banyak. Silakan. Kasih mikrofon, kasih. Ya. Tahu. Ngomong aja, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Habib, tadi yang disebut istighfar akan menghilangkan kesusahan kan? Istighfar yang paling baik sekali apa ya? Yang paling bagus Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar yang panjang tuh. Ada itu bisa untuk dapatkan nanti di kitab-kitab wirid ada. Tapi paling pendek Astagfirullahaladzim, paling pendek. Ya, jadi yang paling bagus Sayyidul Istighfar. Dan memusuki artinya, sehingga tahu artinya bisa bagus dengannya ya. Oke. Juga di sini tidak disebutkan dari perkataan ulama itu, cuma Habib yang nambahkan. Satu lagi, jangan jauh dari Al-Quran. Baca dan renungi Al-Quran. Habib ada satu kemarin kan di 9. Anak punya teman di sana namanya Ustaz Zulfawli. Dia buat program di satu masjid. Setiap habis sholat subuh dia akan baca satu lembar Quran, tapi dia baca satu ayat. Dia baca satu ayat diterjemahkan oleh satu orang masjid itu, Pak Haji itu, dia baca terjemahnya dari Al-Quran. Setiap hari dia baca satu lembar, jadi berapa ayat, nanti satu ayat diterjemah, dibaca sama-sama. Jadi dapat baca bersama, dapat terjemah untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau kita sekarang tak balik kepada sumbernya yaitu Al-Quran, kata Nabi, kalau aku tinggalkan tidak akan kalian sesat dengannya, yaitu Al-Quran. Kita Allah hablum matin. Ini penyambung kita kepada Allah, maka jangan tinggalkan Al-Quran sedih. Nanti Al-Quran akan diangkat oleh Allah kan? Kapan di akhir zaman? Sebelum diangkat, bacalah, renungilah, tadabbur, insyaallah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak insyaallah. Ada satu soalan ini. Soalan dari baca tadi. Bagaimana hendak atasi masalah sikap suka mencuri? Ada yang ada sikap ataupun sikap suka mencuri, bagaimana mengatasi masalah ini? Nah, ini penting kita mendapatkan ridho orang yang memiliki. Jadi ini Habib pernah temuin satu orang. Ini kalau orang belajar ma'rifat atau belajar syariat. Jadi pernah dulu di pondok Habib ada orang belajar ma'rifat datang ke pondok. Yang masuk ke pondok itu ada sabun, biasalah santri kadang sabun tinggal di tempat wudhu kan, di tempat kamar mandi kan. Tiba-tiba diambil sabun itu, dibilang ya Allah, sabun ini milikmu ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah. Boleh Allah? Boleh. Diambil, dipakai sabun itu. Kalau syariatnya tak ada, ini hancur lebur, ini bukan ma'rifat. Dibilang apa? Saya sudah mau izin sama Allah. Allah pasti izinnya. Allah mengharapkan orang terus itu. Begitu terus itu ma'rifat. Ini masalah ini. Kalau orang yang dari itu haram itu. Itu namanya maghsuban, mengambil tanpa izin orangnya. Haram hukumnya. Kalau dia punya kebiasaan kayak gitu, ini kebiasaan yang tak bagus. Kebiasaan yang tak dihilangkan bagaimana? Jangan ambil, terus dilawan, jangan ambil punya orang. Karena punya orang, itu bukan milik kita kecuali alimur ridha, tahu ridhonya. Contoh, kadang-kadang lah sampai pakai sendal temennya. Kalau sudah tahu temennya ini pasti akan pinjamkan sendal ini. Selipat, apa bahasa Malaysia? Selipat. Biasanya kadang di pondok kan selipat depan loh, ini dipakai saja teman-teman. Kalau dia tahu memang temannya bakal ridho, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu temannya tak akan ridho, maka tak boleh. Itu maghsuban. Sama aja seperti mencuri. Nah, kalau orang punya kebiasaan seperti itu, takutlah kepada Allah. Jangan sampai. Karena begitu masalahnya masalah
mengambil hak orang lain. Jangan biasakan. Kalau sudah biasa mencuri, nanti besar lagi, tambah teruk lagi. Semoga Allah berikan dia hidayah dan taufik dengan bagaimana kita hendak istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya, kalau dia mau istiqomah menuntut ilmu, selalu memperbaharui niatnya. Dia menuntut ilmu apa? Memerangi kebodohan diri kita yang kita tak paham pun, berkaitan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian sering membaca cerita para ulama bagaimana keluasan ilmunya, itu memotivasi kita untuk belajar ilmu dan terus istiqomah. Bagaimana ulama itu memberikan manfaatnya kepada umat, itu perlu kita baca tentang sejarah. Makanya kalau di Indonesia itu kami ada hall. Hall itu tujuannya adalah untuk mengenang sosok ulama yang punya peran besar untuk umat, sehingga memotivasi kepada santri-santri itu biar bisa mencontoh sosok tersebut. Apalagi yang kita contoh Nabi kita Muhammad, Sayyidul Muallimin, pemuka dari para guru-gurunya. Sekarang kami sama cari cara kita semangat untuk bersama ini. Yang ini terakhir, kami sebenarnya sana tadi. Tapi makanya dalam banyak salawat apa yang bermanfaat? Salawat ini banyak sirahnya, ya. Tapi yang warid dari Nabi Muhammad ialah salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tasyahud itu. Apa nggak salawat Ibrahimiyah? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Itu yang ada riwayatnya dari Rasulullah. Cuma salawat itu sendiri banyak. Yang penting pendek tapi istiqomah. Walaupun cuma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, itu paling pendek. Kalau sallallahu ala Muhammad itu salawat Jibril kepada Nabi. Kalau sebagian ulama tasawuf mengatakan kurang adabnya. Kenapa? Karena langsung direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pun boleh diamalkan karena mudah diucap oleh lisan kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu pun paling pendek. Dan ingat salawat dari kita, bahwa dari Allah adalah rahmat. Salawat dari malaikat tasbih, istighfar, dan salawat dari kita tanda berdoa, memohon dengan berkat Nabi Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita. Jadi perbanyak salawat sangat bagus sekali. Semoga kita bisa memperbanyak. Paling sedikit santri itu 300 kali sehari. Itu paling sedikit sehari 300 salawat. Paling banyak ada batas. Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Ada ambil. Ada satu sama yang boleh. Boleh. Saya tadi dapat ambil apa? Masih pemberian. Macam mana orang sikap yang suka berdoa, berdoa tidak baik kepada orang yang kita doakan keburukan. Sabar itu ada 3. Sabar kepada taat, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Orang misalkan menghina kita, mencela kita jangan mendoakan yang buruk kepadanya. Itu kesabaran dan dapat kedudukan sebagai orang yang sabar. Allah senang dengan orang-orang yang sabar ini. Maka kalau kita dikatain orang, dibicarakan orang, kita tak perlu jawab. Kalau memang itu tak ada di kita, fitnah. Kalau ada di kita introspeksi diri. Tak perlu kita mendoakan yang buruk kepada orang tersebut. Kita doakan saja semoga Allah beri hidayah kepada sebagaimana Nabi yang mencontohkan ketika beliau dilempar ketika hijrah ke Taif, Nabi mengatakan Allah mahdi qaumin fa innahum
daya memberikan hidayah kepada kaum sebenarnya dia tidak mengetahui, tidak mengenal. Kalau dia mengenal, dia akan tidak bising untuk mencelah Rasulullah SAW. Jadi kalau solusi untuk menghilangi godaan dari HP ini, kata Habib Abdul Wahab kemarin, coba kita puasa tidak pegang HP seminggu, sudah. Kita kan bisa puasa 1 bulan. Nah, kalau ente mau hilangkan fitnah HP ini, coba ente puasa seminggu tak pegang HP, bisa. Kalau bisa itu sudah ada lulus sedikit. Kalau nanti tidak usah lama, 3 hari saja puasa tak pegang HP. Nah, itu akan membuat kita break, kita tak sangat terpengaruh dengan ini. Nah, ini kalau mau ingin cobalah, puasa tidak memegang HP 3 hari saja. Seminggu lama kali, 3 hari bisa, betul. Kita ada HP baterai bisa jadi kita rasa kayak tak ada kekasih saja saudara. Terasa tak? Harga hebat HP bisa pengaruh otak kita semua. Kalau kita ada dekat kita, nah itu kalau Habib obatnya coba puasa dari HP. Kalau yang mau menjauhi fitnah HP, Habib pun mau coba. Insya Allah saya bareng-bareng antum kita coba. 1-3 hari saja kita tak pegang HP, bisa tak? Kalau bisa kita lulus lah. Kita lulus. Kalau bisa seminggu lagi bagus. Lama-lama kita beli HP Nokia yang lalu, yang bisa telepon sama SMS saja. Tuh. Biar kita tak sangat dibisingkan oleh dunia sehingga kita fokus ibadah sama Allah. Nah, itu orang-orang yang kepingin ada break daripada hal ihwalnya ujian kita dalam wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak ucapan terima atas penjelasan ini. Dan terima kasih juga kepada kita guru yang sering bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan kita itu mendapat jawaban yang memberi manfaat insyaallah. Untuk seterusnya mari sama-sama kita sekali lagi mendengar adanya qasidah untuk sama-sama kita mengingatkan rasa rindu kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuan-tuan guru-guru kata-kata jangan sekat situ untuk sama-sama mengajarkan, jangan tidak buka mulut. Siapa yang tak buka mulut apabila mendengar kalimah salawat dikumandangkan, maka dia adalah orang yang bersyukur dan dia akan bertolong dan golongan orang-orang yang tidak akan mendapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan segan, jangan sibuk, kuatkan suara dengan penuh perasaan. Mari sama-sama mendengarkan ayat qasidah untuk kita sama-sama mendapat keberkatan, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaihi. As-salatu salamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi anta wasilati قلت حيلتي أدركني سودك kamu memberi cinta membalas rindu buat baginda hidup dan hati gerakan lidah tegas hadiri
Assalamualaikum
Ya Nabi salam